Bab 111. Darah mewarnai Xiao Wu menjadi kucing berwarna merah darah. Itu tidak lepas sampai harimau belang mati, sifat hewani pecah, dan keganasan serta kekerasan di mata kucing itu mengejutkan. Tapi saat dia melihat Jun Jiu, dia langsung berubah menjadi meong yang halus dan lembut. Jun Jiu menolak Xiao Wu untuk mendekat dengan wajah dingin. "Jangan mendekat, kamu terlalu kotor." "Meo!" Xiao Wu berteriak sedih. Ia segera memutar kepalanya untuk menjilati bulunya. Namun, sebagian besar tubuhnya diwarnai merah, dan dia tidak bisa menjilatnya sampai bersih. Xiao Wu, yang mencintai kebersihan, sedih, dan Xiao Wu, yang tidak disukai oleh tuannya, mengalami depresi. Itu mengeong pada Jun Jiu, lalu berbalik dan bergegas ke hutan. Gusong membuka mulutnya dengan susah payah. "Yah, kucingmu kabur. Jangan khawatir tentang itu. Dia sedang mencari air untuk mandi, dan dia akan kembali lagi nanti." Jun Jiu berjalan ke tubuh harimau berbintik itu. Dia berjongkok dan menekankan jari-jarinya ke lubang gigi di tenggorokan harimau totol itu. Mata Jun Jiu gelap. Menurut akal sehat, setajam apapun gigi kucing, itu sudah cukup baik untuk menembus daging binatang buas. Tenggorokannya tersembunyi begitu dalam sehingga sebenarnya digigit oleh Xiao Wu. Dan itu dilakukan dalam satu gigitan. Tapi setelah dipikir-pikir, Xiao Wu adalah seekor kucing yang berubah dari roh di gelang itu. Tentu tidak bisa dibandingkan dengan kucing. Jun Jiu berdiri dan mendongak untuk melihat bahwa Yun Qiao dan Jun Xiaolei telah bersama-sama membunuh binatang roh harimau berbintik pertama. Mereka menyeret tubuh harimau tutul itu, dan Yun Qiao berkata, "Apakah Xiao Wu baru saja membunuh harimau tutul itu? Sungguh menakjubkan, ini jauh lebih baik daripada beberapa orang." Jun Xiaolei tidak lupa mengatakan sesuatu kepada Gusong. Gusong tidak malu sama sekali. Dia menggosok hidungnya dan berkata, "Berikan aku mayatnya. Aku pandai menangani mangsa, dan aku cepat." Yun Qiao mengarahkan Jun Xiaolei, lemparkan tubuh harimau berbintik itu tepat di depan Gufang. Dan harimau berbintik yang dibunuh Xiao Wu. Namun, Gusong berkata bahwa dia ahli dalam hal itu, dan tidak ada kebohongan sama sekali. Memegang belati, dia berjongkok di depan harimau tutul. Bayangan pisau itu menyapu, dan tubuh harimau belang itu terpotong dengan kecepatan seperti kilat. Saat memproses, Gufang juga berkata, "Ini adalah potongan daging yang paling empuk pada harimau tutul. Apakah itu dipanggang atau dikeringkan? Rasanya sangat enak, rasa yang kuat. Daging kaki panggang enak, kita bisa menyimpannya untuk makan siang hari ini. Keterampilan memasak saya tidak buruk, saya bisa memberi Anda rasa." Mulut Jun Xiaolei mulai mengeluarkan air liur. Kemudian dia menatap Gufang lagi, meletakkan tangannya di pinggul dan berkata, "Keterampilan memasak Jiuji adalah yang terbaik. Kamu tidak bisa dibandingkan dengan Jiuji." Mendengar ini, Gusong menatap Jun Jiu. Dia melihat sang Jun Jiu menatap dirinya sendiri dengan rasa ingin tahu. Jantung Gusong berdetak kencang, dia menundukkan kepalanya untuk menghindari pandangan Jun Jiu. Saat berhadapan dengan harimau tutul lagi, senyum di sudut mulut Gusong memudar 2 poin. Dia menggali inti binatang harimau tutul itu. Satu milik Xiao Wu, dan satu Yun Qiao berikan kepada Jun Xiaolei. Jun Xiaolei pada awalnya tidak menginginkannya, tetapi Yun Qiao mengatakan bahwa seorang pria tidak dapat bersaing dengan seorang gadis kecil. Jun Xiaolei menerimanya, dan bersumpah untuk memberi Yun Qiao inti monster berikutnya. Jun Jiu menyipitkan mata ke arah mereka, dan berkata dengan ringan, "Akan ada begitu banyak makhluk roh di masa depan, dan tidak ada yang akan kehilangan inti binatang itu. Nona Jun, kemana kita akan pergi selanjutnya?" Dan tempat terpencil, lalu menunggu kelinci. Menunggu kelinci, Yun Qiao dan yang lainnya saling memandang, bingung. Apa artinya? Mungkinkah makhluk roh itu akan dengan patuh mengantarkannya ke pintu? Mereka merawat harimau tutul itu. Tunggu sampai rambut putih Xiao Wu bersinar sebelum kembali. Melihat Jun Jiu memeluk dirinya lagi, Xiao Wu menggigit kakinya dan bersumpah. Kedepannya, jika bergerak, tidak akan pernah kotor lagi. Menjadi kucing bersih yang disukai pemiliknya. Kemudian mereka melakukan perjalanan jauh melalui hutan. Sampai Anda menemukan lembah kecil yang memuaskan Jun Jiu, Anda dapat melihatnya dengan jelas dalam sekejap. Hanya ada beberapa bunga dan tanaman merambat yang menggantung dari lembah. Selain itu tidak ada titik terang. Tidak ada binatang roh. Jun Jiu berkata,
kalian beristirahatlah dengan baik di sini. Saat makhluk roh datang, jangan biarkan satu pun pergi. Jun Xiaolei bingung, tapi saudari Jiu, tidak ada binatang roh di sini. Petik 2. Jun Jiu, kamu tidak akan menunjukkannya. Ya, makhluk roh akan dengan patuh mengirimkannya ke pintu Anda, kan? Bagaimana ini mungkin? Gusong mengerutkan kening curiga. Dia pikir dia tahu lebih banyak dari Jun Jiu dan yang lainnya. Karena dia sering berada di hutan untuk berlatih sejak dia masih kecil, dan dia belum pernah melihat makhluk roh yang dengan patuh akan mengirimnya ke pintunya. Apa yang dikatakan Jun Jiu adalah menunggu kelinci, mungkinkah? Yun Qiao juga merasa bingung, ini tidak mungkin. Tapi ketika dia menatap Jun Jiu, semangat dan kekaguman yang membara melintas di matanya. Nona Jun sangat kuat, dia pasti bisa melakukannya. Anda harus mempercayai Nona Jun. Yun Qiao tersenyum dan berkata, saya percaya pada Nona Jun. Anda dan Bu Fang, Jun Xiaolei, buat persiapan yang baik, dan Nona Jun tidak akan membohongi kami. Saat dia berbicara, dia melihat Jun Jiu mengeluarkan sebotol ramuan. Melihatnya menjatuhkan 3 tetes ke tanah di lembah, angin sepoi-sepoi bertiup. Mereka mencium rasa yang aneh dan tak terlukiskan. Xiao Wu mencium baunya, dan tubuhnya lemas di atas sepatu Jun Jiu dan tidak bergerak. Gusong melihat reaksi Xiao Wu, lalu mengendus hidungnya. Dia membuka mulutnya dan bertanya, apa ini? Ada beberapa spekulasi di dalam hatinya, tetapi Gusong tidak percaya bahwa memang ada hal seperti itu. Semua orang ingin tahu menunggu jawabannya. Jun Jiu meletakkan botolnya, membungkuk dan memeluk Xiao Wu sebelum berkata, apakah kamu tahu catnip? Petik 2. Itu adalah sesuatu yang dapat menggoda dan memikat kucing. Ini bukan catnip, tetapi memiliki prinsip yang sama dengan catnip. Untuk makhluk roh, baunya seperti bunga popi. Itu dapat menarik binatang buas dalam radius 10 mil, jelas Jun Jiu. Awalnya, saya menggunakan catnip untuk menjelaskannya, dan saya memahaminya begitu saya mendengarnya. Tapi Jun Jiu tidak menyangka orang-orang di sini tidak tahu tentang catnip. Di Cina, catnip adalah obat mujarab bagi pecinta kucing yang tak terhitung jumlahnya. Ramuan ini dibuat setelah dia tahu apakah akan pergi ke gunung atau tidak. Khasiat obatnya sama dengan catnip. His, semua orang terkejut. Semua makhluk roh dalam radius 10 mil akan tertarik. Apakah ini sangat ajaib? Apakah hal seperti itu ada di dunia? Bagaimana mereka tidak pernah mendengarnya? Semua orang tercengang. Setelah pulih beberapa saat, Gusong bertanya langsung, apakah Jun Jiu ini disempurnakan olehmu? Tanda tanya, tidak mudah untuk dihadapi. Jun Jiu menatap Gusong. Dia mengaitkan bibirnya dan tersenyum gelap, jangan khawatir. Karena saya melakukan ini, saya dapat menjamin bahwa tidak akan ada makhluk roh tingkat tinggi di sini. Hanya binatang roh tingkat pertama yang akan datang. Gusong tidak percaya itu, dan bertanya lagi, bagaimana kamu bisa begitu yakin? Jun Jiu tidak menjelaskan, tetapi dari sudut matanya, dia melirik seekor burung di puncak pohon, diwarisi oleh Suzaku. Manusia bisa mendengarkan bahasa burung. Yang paling tidak dia miliki adalah kecerdasan menatap ke depan. Jun Jiu berkata dengan ringan, kami datang. Semua orang sudah siap, mereka mendengar gerakan binatang roh yang berlari kencang. Bab 112. Boom, boom, suaranya sangat keras, ada lebih dari 3 atau 2 makhluk roh yang datang. Mereka meregangkan leher mereka dan melihat ujung pandangan mereka dengan kaget. Sekelompok binatang roh muncul, termasuk macan tutul, singa, harimau, dan serigala. Awalnya, ketika makhluk roh ini bertemu satu sama lain, mereka akan bertarung sampai mati terlebih dahulu, tetapi sekarang mata Kiki merah, dan mereka bergegas ke sini dengan panik dan bersemangat. Itu benar-benar tertarik dengan ramuan seperti catnip. Ketiga Yun Xiao memandang Jun Jiu, seolah-olah mereka sedang memandang dewa. Jun Jiu terlalu kuat, Gusong menyeringai, seperti yang diharapkan. Dari tangan suci Jun Jiu, dia sangat kuat. Pegunungan, suara Jun Jiu dingin, dan nada kata-katanya sangat kejam dan acuh tak acuh. Senyum Gusong membeku. Memikirkan adegan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Gusong berkata dengan susah payah, Jun Jiu, kamu tidak bisa begitu kejam, kan? Aku akan melakukan apa yang aku katakan. Saat berbicara, kelompok makhluk roh sudah bergegas ke depan. Dengan kata-kata Jun Jiu, Gusong tidak mungkin mendayung. Dengan wajah pahit, Jun Xiaolei mengikuti Yun Xiao dengan sedih dan bergegas maju ke dalam kelompok makhluk roh.
Junjiu mengeluarkan bayangan itu dan memutarnya dengan ujung jarinya. Sudut mulutnya sedikit bengkok, mari kita coba ketajaman bayangannya. Menghindar, Junjiu menyerbu ke dalam kelompok makhluk roh. Yun Qiao dan Jun Xiaolei mampu menghadapi makhluk roh tingkat pertama dengan mudah. Tapi sekelompok makhluk roh tingkat pertama menyerang seperti orang gila, membuat mereka terkapar. Back to back tidak berani gegabah. Adapun Gusong, sepertinya mudah dan sulit, sehingga sulit untuk mengevaluasi kekuatannya. Tetapi ketika mereka mengarahkan pandangan mereka pada Junjiu, semua orang hanya memiliki satu pemikiran di benak mereka. Junjiu cabul, kemanapun dia lewat, hanya bayangan Junjiu yang tersisa. Dia terlalu cepat, dengan segenggam bayangan di tangannya, dia terbang, dan darah terciprat di setiap pukulan. Itu jelas merupakan adegan yang sangat kejam, tetapi karena partisipasi Junjiu, itu menjadi berdarah dan indah. Kecantikan, tanpa memandang usia. Kecantikan yang menentukan dan kejam dengan gaun merah seperti api. Alisnya flamboyan dan sulit diatur, dan matanya dingin dan kejam. Baik cipratan darah maupun ratapan tidak bisa membuatnya kehilangan akal sesaat. Bibir merahnya terangkat, dan dia tersenyum dengan angkuh dan dingin. Hantu itu menembus rongga mata binatang roh berbentuk harimau. Menariknya keluar membawa cipratan darah, dan Junjiu berbalik dengan ringan dan gesit. Dia mengangkat kakinya dan menendang makhluk roh berbentuk serigala yang terbang menjauh. Saat dia menekan jarinya ke tanah, Junjiu melompat. Sebuah bayangan terbang keluar, ada bayangan yang tersangkut di leher binatang roh macan tutul. Dengan rengekan, dia jatuh dengan keras. Junjiu baru saja mendarat di tanah, mengeluarkan bayangan dan bergegas ke binatang roh berikutnya tanpa melihat ke belakang. Terlepas dari bentuknya, di matanya, mereka hanyalah mangsa yang menunggu untuk dibunuh. Au, serigala melolong tajam. Seekor binatang roh berbentuk serigala setinggi 2 meter berdiri di depan Junjiu, dengan ekornya bergoyang di belakangnya, dan sebenarnya ia memiliki 2 ekor. Yun Qiao melihat ke belakang dan tersentak. Itu adalah Timberwolf tingkat kedua. Nona Jun, hati-hati. Makhluk roh tingkat kedua, Junjiu mengangkat alisnya, dan tersenyum angkuh. Dia memegang bayangan dan berlari menuju Timberwolves. Timberwolf itu tinggi, dan menatap Junjiu. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan. Kelompok cahaya Qian. Begitu kelompok cahaya menyentuh sesuatu, itu langsung meledak, dengan kekuatan dahsyat. Semua orang yang menonton gelisah. Ketika dia melihat langkah kaki Junjiu bergerak ringan, menghindari bola cahaya biru itu dengan mudah, batu besar di hatinya sedikit meringankan, tapi dia tetap tidak rileks. Makhluk roh level 2 tidak mudah dihadapi. Di permukaan, makhluk roh tingkat kedua sama dengan guru spiritual tingkat kedua. Tapi makhluk roh secara fisik lebih kuat dari manusia. Secara khusus, binatang roh tingkat kedua telah menguasai kekuatan supernatural bawaan, dan tingkat bahayanya tidak kalah dengan bertarung dengan guru spiritual tingkat ketiga. Mereka tampak tegang dan cemas. Tapi masih ada binatang roh di depannya, jadi dia tidak bisa pergi ke sana untuk membantu Junjiu. Xiao Hu agak ragu-ragu, tapi itu bisa lewat. Tapi sepertinya tuannya tidak suka campur tangan. Meong, saya masih membunuh binatang roh ini dan mendapatkan lebih banyak inti binatang buas untuk tuannya. Itu hanya binatang roh tingkat kedua, jadi itu bukan masalah bagi pemiliknya Meong. Xiao Hu mengambil keputusan, berbalik dengan percaya diri dan membuka cakarnya yang tajam untuk menerkam sekelompok makhluk roh. Ia menyukai bau catnip, tetapi ramuannya hanya bisa membuatnya menyukainya, dan tidak akan membuatnya kehilangan akal seperti kelompok makhluk roh ini, ia hanya akan mengamuk. Ledakan, Junjiu menendang punggung Timberwolves. Timberwolf hanya mengguncang tubuhnya, dan memutar kepalanya dan menggigit Junjiu dengan ganas. Berdiri berjinjit ke kejauhan, aku mendengar suara berderit di telingaku. Kekuatan gigitan Timberwolves luar biasa. Melihat gigitan gagal, serigala hutan sangat marah, dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola cahaya Qian yang besar. Energi kerusuhan, paksaan jatuh. Mata Junjiu tertuju, dan ekspresinya menjadi serius. Kemampuan bawaan dari makhluk roh sangat kuat. Kelompok cahaya Qian ini jauh lebih kuat dari gabungan semua yang sebelumnya. Tidak bisa membiarkannya meludah. Mata Junjiu berubah ganas, dan dia bergegas menuju Timberwolves. Bayangan di tangannya digantikan oleh Bai Yue, dan dia mengangkat tangannya untuk mengumpulkan kekuatan spiritual ke dalam tubuh pedang. Di tengah suara dengungan pedang, Junjiu menebas dengan satu serangan.
Mengaum, Timberwolf meraung, dan kelompok cahaya cian besar telah memuntahkannya. Dia bertabrakan dengan Junji Yijian secara langsung, bang. Ledakan bergema di sekitar, buntut dari energi berguling, membuat makhluk roh yang tersisa terhuyung-huyung. Yun Qiao dan Jun Xiaolei menjadi pucat dan menutupi telinga mereka. Gusong dan Xiao Hu tidak bereaksi sama sekali, mereka menatap langsung ke tempat ledakan barusan terjadi. Setelah asap menghilang, mereka melihat punggung Jun Jiu yang tinggi dan dingin. Seketika ia menghela nafas lega, melihat melewati Jun Jiu. Makhluk roh tingkat kedua Timberwolf jatuh ke tanah dengan mata terbelalak. Aku melihat bekas pedang di antara alisnya. Timberwolves mungkin tidak pernah membayangkan bahwa serangan terkuatnya dihancurkan oleh pedang Junjiu, dan bahkan mati di bawah pedang yang sama. Bersenandung, Bai Yue berdengung, seolah dia senang membunuh musuh, senang untuk Junjiu. Ini perasaan yang aneh, seolah hantu dan bulan putih itu hidup, mereka memiliki kecerdasan. Memegangnya di tangan Anda dapat merasakan kegembiraan yang murni dan sederhana dari mereka. Sudut mulut Junjiu sedikit melengkung, dan dia menyeka darah di bulan putih bayang-bayang dengan sutra. Singkirkan Shadow dan White Moon. Junjiu menoleh untuk melihat semua orang, sudahkah kamu menyelesaikannya? Ya, ketiganya mengangguk, dan mereka semua tertegun. Pedang Junjiu tadi benar-benar keren. Bahkan jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tapi hanya satu pedang yang bisa membunuh makhluk roh tingkat kedua Timberwolf dengan satu pedang. Sangat tidak mungkin bagi orang lain untuk melakukannya. Junjiu luar biasa, puja. Selamat telah membunuh Timberwolves. Satu inti binatang buas tingkat kedua bernilai 10 inti binatang buas tingkat pertama. Gusong memberi selamat. Junjiu mengerutkan bibirnya dan menatapnya dengan dingin. Dia berkata, selama kamu berpikir, kamu bisa melakukannya. Hati Gusong bergetar, tanpa sadar tertegun, Junjiu tahu kekuatannya. Tidak, itu tidak mungkin. Dia bahkan tidak menggunakan 1/10 dari kekuatannya sendiri, bagaimana Junjiu bisa mengetahuinya? Dia pasti menipu dirinya sendiri untuk pamer. Memikirkan hal ini, Gusong menyeringai. Menyentuh bagian belakang kepalanya dengan malu-malu, Junjiu, jangan mengolok-olokku. Bagaimana aku bisa? Bab 113. Mayat Timberwolf tingkat kedua tergeletak di sini, sehingga tidak ada lagi makhluk roh yang tertarik padanya. Mereka hanya bisa menyerahkan tempat ini dan pergi ke tempat berikutnya. Selama beberapa hari, Junjiu dan yang lainnya berburu binatang buas. Dengan ramuan, tidak bisa lebih mudah dan sederhana. Yun Qiao juga bertanya pada Junjiu apakah ramuan itu memiliki nama. Junjiu memandang Xiao Hu dan berpikir sejenak setelah mendengar ini, sebut saja catnip. Mereka bertiga, terdengar begitu ala kadarnya jika ingin tampil begitu kasual. Jika obatnya memiliki perasaan, ia akan menangis, bukan? Gusong berkata, bagaimana kalau memanggil binatang Yingxiang? Untuk memikat binatang roh, mengat ke api, binatang Yingxiang. Meskipun Yun Qiao dan Jun Xiaolei sama-sama membual tentang Junjiu. Tetapi mereka harus mengakui bahwa Shou Yingxiang terdengar sedikit lebih serius daripada catnip. Setidaknya orang lain akan tahu apa itu ketika mereka mendengarnya. Catnip sangat membingungkan. Junjiu sangat santai, mengangguk, oke, kalau begitu sebut saja bis Yingxiang. Berapa banyak inti binatang yang kamu miliki? Petik 2. Binatang roh yang mereka bunuh semuanya mengumpulkan inti mereka sendiri. Saya akan menghitungnya setiap hari, jadi saya mengetahuinya dengan baik. Melihat Junjiu bertanya, dia langsung membuka mulutnya. Aku punya 23 inti hewan tingkat pertama. Jun Xiaolei berkata dengan manis, aku punya 16 inti hewan tingkat pertama. 12 inti hewan tingkat pertama. Mendengar pembukaan Gusong, Junjiu meliriknya. Matanya gelap dan dingin. Dia memeluk Xiao Hu dan berkata, Xiao Hu memiliki 18 inti binatang tingkat pertama. Saya memiliki 1 inti binatang tingkat kedua, dan 37 inti binatang tingkat pertama. Jumlah ini tidak diragukan lagi. Sangat mencengangkan, hanya 5 hari sebelum mereka bisa memasuki gunung. Menjumlahkan 4 orang dan 1 kucing, sebenarnya ada 106 inti hewan tingkat pertama dan 1 tingkat kedua. Jika murid lain yang memasuki Gunung Buxiang mendengarnya, mata mereka akan memerah karena cemburu. Lebih dari 100, berarti mereka membunuh lebih dari 100 makhluk roh dalam 5 hari. Untuk yang lain, mereka hanya bertemu lebih dari 20 makhluk roh setelah 5 hari kelelahan.
Lebih banyak orang, dan hanya sedikit yang ditemui. Makhluk roh yang tidak pergi ke pinggiran gunung semuanya tertarik dengan wewangian memperkenalkan binatang, Junjiu. Orang lain secara alami tidak dapat bertemu dengan makhluk roh. Mereka masih bertanya-tanya, kemana perginya makhluk roh jika mereka tidak hibernasi di musim dingin dan tidak pergi ke pegunungan. Berburu sama dengan memancing, kamu harus menyimpan sedikit benih untuk pengembangan di masa depan. Oleh karena itu, kita bisa berangkat dan pergi jauh ke pegunungan. Junjiu memandangi mereka bertiga, makhluk roh. Di sini hanya bisa mengasah kemampuanmu, keterampilan dan meningkatkan pengalaman Anda. Tapi untuk meningkatkan kekuatan Anda perlu membunuh setidaknya satu makhluk roh tingkat kedua. Petik 2. Oke, meskipun Jun Xiaolei sedikit takut, dia masih mengangkat kepalanya. Kumpulkan keberanian untuk mengatakan, aku pasti akan membunuh makhluk roh tingkat kedua, dan aku tidak akan mengecewakanmu, kakak ke-9. Iya, jika kita bertemu lagi, kita pasti akan mencobanya. Meo, Clow, itu juga berpartisipasi. Semua orang memandang Gusong bersama. Yang terakhir menyentuh hidungnya dan tersenyum bersalah. Gusong berkata dengan lemah, kekuatanku terlalu lemah. Kamu tahu, aku bahkan tidak bisa menandingi Jun Xiaolei. Bagaimana aku bisa membunuh makhluk roh tingkat 2? Yun Qiao dengan tatapan jijik. Jika Anda tidak pergi ke gunung untuk berlatih, Anda dapat menilai hasilnya kecuali individu tersebut. Ada juga jumlah grup, yang juga akan digunakan sebagai hasilnya. Meskipun hadiah situ Siu tidak mengatakan apa-apa, mereka pikir itu tidak lebih buruk, bukan? Junjiu menatap Gusong dengan dingin, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Melihat ini, Xiao Hu penasaran, dan Miao Miao menatap Junjiu. Mereka berbicara dalam pikiran mereka, dan Xiao Hu berkata, Tuan, mengapa Anda tidak mengungkap penyamaran Gusong? Meskipun dia berpura-pura baik, Xiao Hu telah menemukannya sejak lama. Sama sekali tidak mungkin Gusong lemah. Junjiu berkata, aku akan menunggu dia menunjukkan kakinya. Karena Gusong suka berakting, dia suka berpura-pura. Lalu biarkan dia bertindak perlahan. Lagi pula, jika Anda tidak pergi ke pegunungan, Anda tidak akan bersenang-senang lagi. Pikirkan pinus lembah sebagai bumbu. Gusong tidak tahu bahwa dia telah mengungkapkan dirinya sejak lama, dan mengira dia sangat sukses. Mereka akan berangkat jauh ke pegunungan, dan Junjiu masih memiliki sesuatu untuk dilakukan sebelum pergi. Dia memutar pergelangan tangannya dan melihat ketiga orang yang sedang duduk dan beristirahat di tanah. Junjiu berkata, kalian istirahat saja di sini. Xiao Hu dan aku akan pergi keluar sebentar. Sebelum malam ini, kita akan bertemu di sini. Yun Qiao bertanya, Nona Jun, mau kemana? Saudari Jiu, Anda ingin pergi bersama kami ya? Berbahaya untuk tidak pergi ke pegunungan, dan terlalu tidak aman untuk sendirian. Petik 2. Ya, jika Anda merasa tidak nyaman, Anda tidak ingin membawa mereka berdua. Anda bisa membawaku bersamamu gelombang, Gusong berkedip dan menggoda, dan dia langsung ditolak. Mata Yun Qiao dan Jun Xiaolei ditusuk seperti landak. Junjiu menggelengkan kepalanya, jangan terlalu merepotkan. Hanya saja aku menemukan rumput roh yang bagus di jalan. Seharusnya sudah matang hari ini, dan aku pergi untuk mengambilnya kembali. Kamu baru saja selesai membunuh binatang roh itu. Pergi dengan saya sekarang tidak hanya akan membuang waktu, tetapi juga memperlambat. Tiga orang diam. Jika itu halangan atau sesuatu, mereka sebaiknya tidak pergi. Kalau tidak, Junjiu akan marah. Junjiu tersenyum, dia melihat ketiganya yang frustrasi dan berbicara. Kami akan berdamai di sini. Jika kamu harus pergi karena keadaan khusus, tinggalkan saja tanda di sepanjang jalan yang kita sepakati sebelumnya. Aku akan mendatangimu. Petik 2. Jiu Chao mereka melambai, bawa Xiao Hu dan berbalik dan berjalan ke hutan. 2 hari yang lalu, dia menemukan rumput 7 Xuan Luo. Hampir matang. Meskipun dia tidak membutuhkan ramuan roh ini, tidak ada alasan untuk tidak melakukannya ketika dia menemukannya. Menghitung waktu sudah matang. Saya pergi untuk mengambilnya hari ini, tetapi saya tidak bisa pergi jauh ke gunung. Jika Anda menunggu pengambilan terakhir, Dailili akan menjadi dingin. Jauh ke arah lain di mana Junjiu pergi. Sekelompok sosok berbaju hitam bola-balik melalui hutan. Mereka bertanya tentang arah, dan kemudian berhenti untuk berdiskusi dengan mereka.
Seseorang berkata dengan suara serak, menurut informasi yang diberikan oleh keluarga Junjiu seharusnya masih berada di pinggiran Gunung Buxian. Apakah kalian semua ingat penampilan Junjiu? Dan orang-orang di sekitarnya, tidak peduli siapa mereka, adalah tembak dan bunuh mereka. Pasti tidak ada yang dibiarkan hidup. Orang yang tampaknya menjadi pemimpin memperingatkan. Pria berbaju hitam mengangguk untuk mengungkapkan pemahaman mereka. Pemimpin berkata lagi, hadiah yang diberikan oleh keluarga Jun kali ini tidak kecil. Para ketua aula sangat prihatin dengan misi pembunuhan ini, dan tidak ada yang boleh memutuskan rantai untukku. Jika Junjiu tidak mati, kamu adalah orang yang mati. Ya, tanda seru petik 2, tindakan. Mereka adalah elit di antara para pembunuh, dan mereka adalah kelompok pembunuh terkenal di 10 negara Tanlang. Tapi tidak ada pembunuhan yang mereka lakukan yang gagal. Serigala serakah mengklaim bahwa selama balas dendamnya tinggi, mereka akan berani membunuh siapapun. 1 jam kemudian, pembunuh serigala serakah menemukan Yun Qiao dan yang lainnya. Bersembunyi dalam bayang-bayang, berkomunikasi dengan kesadaran roh. Junjiu tidak ada di sini. Tolong laporkan, mereka rekan satu tim Junjiu. Potretnya benar, bunuh mereka dan tinggalkan seseorang untuk menginterogasi keberadaan Junjiu. Petik 2, ya, bayangan itu berkumpul dari segala arah. Yun Qiao dan Jun Xiaolei belum mengetahuinya. Gusong bersandar di pohon dan tertidur lelap. Tiba-tiba membuka matanya, dia mengerutkan kening. Dia membuka mulutnya dan berteriak dengan suara rendah, Yun Qiao, Jun Xiaolei. Apa? Bab 114, Kiksuan Luokao, siang, tumbuh di lereng bukit yang cerah dikelilingi oleh rumput liar yang tumbuh sembarangan. Itu tersembunyi di dalam tanpa ada yang memperhatikan, dan sangat sulit ditemukan. Junjiu berhasil menemukannya, dan Xiao Wu adalah orang pertama yang menemukannya. Temukan masa lalu di sepanjang jalan dalam memori. Hal pertama yang dilihat Junjiu bukanlah Kiksuan Luokao, tapi Mo Yue. Monster adalah monster di mana-mana. Pegunungan tandus dan hutan belantara juga bisa disulap dengan keindahannya menjadi pemandangan yang indah. Xiao Wu tidak senang saat melihat Mo Yue, dia mengertakkan gigi dan mengeong. Kenapa dia ada di sini juga? Junjiu menjawabnya, Mo Yue selalu ada di sini. Meong, Xiao Wu terkejut. Apa maksud tuan ketika Mo Yue selalu ada di sini? Mendengar langkah kaki, Mo Yue menoleh untuk melihat Junjiu. Dia mengangkat bibir tipisnya dengan jahat, dan berkata, Xiao Jewer, kamu di sini. Petik 2, rumput Kiksuan Luo sudah matang, tentu saja aku ingin datang. Kamu datang ke sini dulu, kenapa kamu tidak memetik rumput Kiksuan Luo dulu? Junjiu curiga menatap Mo Yue. Xiao Jiwer menginginkan rumput ini. Tentu saja aku datang ke sini untuk membantu Xiao Jiwer menjaganya, agar tidak dicuri. Untuk tidak memetiknya, aku tidak ingin Xiao Jiwer marah padamu. Junjiu berjalan pergi sambil mendengarkan dia datang. Mendengar kata-kata terakhir Mo Yue, Junjiu mengangkat alisnya. Orang yang tidak mengetahui keahlian medis dapat dengan mudah menghancurkan ramuan tersebut tanpa izin. Tapi terlalu sedikit orang seperti Mo Yue yang sadar dan tidak murahan. Mo Yue tidak tahu, itu karena perbuatannya. Statusnya di hati Junjiu telah meningkat beberapa langkah. Sebagai seorang apoteker, dia pasti akan memiliki kesan yang baik tentang mereka yang menyukai jamu. Junjiu tidak terkecuali. Dia menurunkan Xiao Wu, mengeluarkan alat dan mencabut rumput Kiksuan Luo. Saat memetik, Junjiu menjelaskan, Kiksuan Luokao menyukai sinar matahari, tetapi juga membutuhkan keteduhan untuk tumbuh. Oleh karena itu, sistem akarnya berada di tempat teduh, dan harus digali bersama saat memetik. Kemudian rendam sistem akar dengan air, agar dapat menjaga segar selama 10 hari. Simpan obat untuk efek terbaik. Ya, Mo Yue tidak tertarik pada keterampilan medis, tetapi dia mendengarkan Junjiu dengan sangat serius. Suara dingin dan merdu gadis itu menghibur tanah kering seperti mata air yang manis. Keinginan tidak pernah hilang, tetapi selama Anda berdiri di samping Junjiu, dengarkan dia dan lihat dia, Anda akan ragu di hati. Jika Anda tidak tahan makan, maka jagalah Xiao Jiwer. Ini juga dapat menenangkan keinginan yang berisik untuk sementara. Tanpa sadar, menjaga, dan kemudian berubah menjadi kaki lumpur dan tenggelam. Setelah memetik rumput Kiksuan Luo, Junjiu menyipitkan mata ke arah Mo Yue dan berkata, kamu tidak ingin tinggal bersamaku sepanjang waktu, kan?
Masih ada lebih dari 20 hari tersisa. Waktu, apakah kamu tidak bosan? Tidak membosankan. Apakah kamu tidak sibuk? Jun Jiu bertanya lagi. Mo Yue berhenti, punggungnya menoleh untuk melihat. Dalam sekejap, emas berkilat di matanya, dan Mo Yue mengaitkan bibirnya. Tidak ada yang lebih penting dari Xiao Jiwer, kata Xiao Wu Mau, ketidaksenangan terukir di wajahnya. 666, Mo Yue tahu cara menggoda. Benarkah, kamu disegel di bawah tebing, dan ada labirin dan penghalang di sana? Kamu menjelaskan bahwa kamu tidak akan dikeluarkan tanpa kematian. Sekarang setelah kamu keluar, bukankah kamu ingin membalas dendam? Jun, kata Jiu, dia selalu ingin tahu tentang identitas Mo Yue. Meski berpegang pada kebenaran bahwa rasa ingin tahu membunuh kucing. Itu, Jun Jiu tidak pernah bergosip. Tapi dia tidak bisa melupakan pertama kali dia melihat Mo Yue di bawah tebing. Dia seperti naga tawanan, bahkan dengan rantai di tubuhnya, dia hampir tidak bisa menyembunyikan martabat dan kesombongannya. Saat itu, Jun Jiu merasa bahwa dia pastilah kaisar. Tapi apakah Mo Yue orang dari 3 alam bawah, atau 3 alam tengah? Atau dari dunia yang lebih kuat? Dan mengapa Anda terjebak di sana? Mo Yue berhenti dan menatap Jun Jiu. Keduanya saling memandang, yang satu menjelajahi kegelapan yang lain. Mo Yue berkata, ketika waktunya habis, saya akan memberitahu Xiao Jiwer dengan tepat. Sekarang beritahu Anda, saya khawatir Anda akan ditakuti. Takut, Jun Jiu mengangkat alisnya, sudut mulutnya sedikit bengkok, dan dia tersenyum liar. Jun Jiu berkata, Mo Yue, apakah menurutmu aku terlihat seperti seseorang yang akan ditakuti? Atau menurutmu aku pemalu? Matanya cerah dan jernih, dengan ujung dingin mengalir. Saat Jun Jiu menganggap mata Mo Yue cantik, Mo Yue sangat menyukai mata Jun Jiu. Itu jernih dan dingin, sedikit lebih hangat dari air di Hanlongqi, menghangatkan sampai ke hatinya. Mo Yue menutupi mata Jun Jiu dengan tangannya, dan dia berbicara dengan suara rendah. Aku menyukaimu karena sakit, dan tidak ada obat untuk obat. Bang bang, jantungku berdetak 2 detik lebih cepat. Mo Yue berkata perlahan dan rendah, kamu tidak takut, tapi aku takut kamu akan melarikan diri. Xiao Jiwer, kamu seharusnya tidak bertemu denganku di bawah tebing. Tapi kamu melakukannya, jadi kamu tidak akan pernah mau pergi aku. Mo Yue, dalam hidup ini, aku akan bersamamu. Ding dong, lonceng di pergelangan tangan Jun Jiu berdering, seolah menanggapi kata-kata Mo Yue. Suara jingle mendesak jantung Jun Jiu untuk berdetak lebih cepat lagi. Dia bersandar, menghindari tangan Mo Yue yang menutupi matanya. Menatap Mo Yue, Jun Jiu mengerutkan bibirnya. Bagaimana jika aku tidak mau? Kalau begitu aku akan memakan jiwamu, dan kita akan hidup bersama selamanya. Petik 2, petik 2. Aku merasa Mo Yue itu cabul. Xiao Hu menggaruk tanah, seperti apa rasanya? Mo Yue jelas cabul, sebenarnya ingin memakan jiwa tuannya, cabul meong-meong. Dengan lambaian tangannya, Jun Jiu mengganti topik pembicaraan. Meskipun kamu cantik, aku menyukaimu. Tapi menggoda itu baik-baik saja, jadi jangan menganggapnya serius. Aku, Jun Jiu, bukan pembohong. Ahem, oke, kita harus kembali. Sekarang masih pagi, tapi mungkin tidak mulus dalam perjalanan pulang. Kami membuat janji untuk bertemu sebelum senja. Mo Yue, jangan datang ke sini. Karena jika kamu berhenti di situ, tidak ada makhluk roh yang berani keluar. Jun Jiu katakan yang sebenarnya. Dia berbicara dengan Mo Yue begitu lama, dan sekitarnya sangat sunyi bahkan tidak ada suara serangga. Hewan cenderung menghindari minat, dan Mo Yue sudah berbahaya dan cukup kuat untuk mengancam kelangsungan hidup mereka jika dia mendekat. Begitu Jun Jiu mengambil langkah, Mo Yue meraih pergelangan tangannya. Dia menatap Mo Yue. Mata emas Mo Yue muncul, kilaunya gelap seperti jurang dan menakutkan. Dia berbicara, mendominasi dan tidak dapat disangkal. Aku akan bersamamu di jalan. Jangan khawatir, aku tidak akan ikut campur dalam pelatihanmu. Petik 2. Selama nyawa Jun Jiu tidak dalam bahaya, dia tidak akan ikut campur. Dia tidak memberitahu Jun Jiu karena dia tidak ingin Jun Jiu takut dia menghindarinya. Dalam ingatan, orang-orang itu semua takut padanya. Karena saya terlalu takut, saya bersiap begitu lama dan membayar harganya dengan putus asa. Baru saat itulah dia menjebaknya dengan kunci naga penjara.
Mengapa tidak membunuhnya? Karena mereka belum memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Untuk takut dia akan membebaskan diri dari kunci naga tahanan, dan takut dia akan memulihkan kekuatannya lagi. Lempar dia ke dunia rangkap 3 yang lebih rendah. Baginya, aura di sini hampir tidak ada apa-apanya. Dengan cara ini, dia selalu bisa dipenjara di bawah tebing dalam keadaan lemah. Tetapi mereka yang tua dan abadi mungkin tidak memikirkannya. Suatu hari, seorang pria bernama Jun Jiu melepaskan Mo Wuyu. Dia kebetulan memiliki jiwa yang menarik Mo Wuyu, dan dia adalah belahan jiwa yang ditakdirkan Mo Wuyu. Saya tidak tahu apakah mereka akan berterima kasih kepada Jun Jiu karena telah muncul. Jadi Mo Wuyu benar-benar mengesampingkan rencananya untuk kembali dan membunuh mereka terlebih dahulu, atau memuntahkan darah karena marah. Setelah menutup Mo Wuyu, dia benar-benar keluar dari pesanan. Bab 115. Dengan kehadiran Mo Wuyu, perjalanan pulang Jun Jiu berjalan lancar. Dia bahkan tidak bisa melihat satupun burung atau serangga, yang menunjukkan betapa ganasnya Mo Wuyu. Bisa dibilang sangat ganas. Melihat tempat yang telah disepakati ada di depan, Jun Jiu tiba-tiba berhenti. Saat berikutnya dia mengerutkan kening. Dia mencium bau darah di angin sepoi-sepoi. Sangat kuat, dia adalah seorang apoteker dan dapat dengan jelas membedakan bau darah manusia dan darah binatang roh. Tidak, sesuatu terjadi pada mereka. Jun Jiu mengelak, secepat hembusan angin. Dia muncul di tempat pertemuan pada saat berikutnya. Aku melihat kekacauan di sini. Pohon-pohon patah di tengah, rumput liar hancur menjadi terak, dan bahkan tanahnya retak samar. Darah yang ditaburkan di atasnya dapat dengan jelas menguraikan bahaya dan tragedi pertempuran sebelumnya di benak. Melihat ini, Mo Wuyu tidak bereaksi sama sekali. Yang dia pedulikan hanyalah Jun Jiu. Mata kucing Xiao Hu membelalak. Apa yang terjadi di sini, Tuan? Ada serangan diam-diam pada mereka. Jun Jiu mengeluarkan anak panah dari pohon yang patah dengan ujung jarinya. Kecil dan tajam, tidak seperti yang biasa digunakan orang. Belum lagi para murid Tian Zongyuan. Menurut deduksinya, mereka yang menggunakan hal semacam ini lebih seperti pembunuh bayaran. Pembunuh? Bagaimana mungkin ada pembunuh? Mata Jun Jiu dingin dan menakutkan. Otaknya bekerja dengan kecepatan tinggi, mengelupas kepompong. Itu tidak mungkin terkait dengan Jun Xiaolei. Yun Qiao dengan ragu memutuskan, Gusong tidak tahu asal-usul identitasnya, begitu juga untuk sementara. Mengingat sorot mata Jun Yunsue sebelum memasuki gunung, Jun Jiu mengepalkan tinjunya. Dia pikir dia bisa yakin bahwa ada 7 atau 8 dari 10 kemungkinan pembunuh bayaran itu datang untuknya. Yun Qiao dan yang lainnya telah membuat bencana entah dari mana. Tapi ini hanya spekulasi Jun Jiu. Yang terpenting sekarang adalah menemukan Yun Xiao dan yang lainnya. Jun Jiu mencabut panah terbang dan menoleh untuk melihat Mo Wuyu. Sesuatu terjadi pada rekan satu timku. Aku akan mencari mereka sekarang. Kamu mau pergi bersama. Petik 2. Mereka seharusnya melarikan diri. Dengan begitu banyak darah, saya tidak tahu apakah ada di antara mereka. Jika mereka terluka, mereka tidak akan bisa pergi jauh. Ditambah para pembunuh mengejar mereka. Alis Jun Jiu berkerut erat, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tidak masalah apakah tujuan si pembunuh adalah dia atau bukan. Siapapun yang menyakitinya, sial. Melihat Xiao Wu, perintah Jun Jiu. Xiao Wu, lihat sekeliling untuk melihat apakah ada tanda yang ditinggalkan oleh Yun Qiao dan yang lainnya. Meo, oke. Xiao Wu berbalik dan terbang keluar, mencari tanda itu. Jun Jiu dan Mo Wuyu mengikuti dari belakang. Mo Wuyu tidak mengatakan apa-apa di permukaan, tetapi diam-diam mengirimkan suaranya ke Leng Yuan. Pergi temukan Yun Qiao dan yang lainnya. Dia tidak peduli dengan hidup atau mati mereka, tapi dia tidak ingin Jun Jiu cemberut. Xiao Jiwer marah karena orang lain, dia cemburu. 100 mil jauhnya, Gusong meraih satu dengan masing-masing tangan dan jatuh ke tanah. Ini lubang ular, sangat lebar, sangat panjang. Setelah dia menemukan tempat ini dengan perasaan spiritualnya, dia segera membawa mereka berdua tanpa ragu. Jika mereka ragu-ragu, mereka harus menyerahkan hidup mereka di tangan para pembunuh itu. Begitu saya memasuki gua, saya bisa mencium bau darah dan bau yang menyengat. Gusong hampir pingsan. Sambil menahan napas, Gusong berkata dengan susah payah, agak bau, tapi setidaknya tempat ini bisa menutupi bau darah di tubuhmu. Kalau tidak, anjing akan menyusul setelah menciumnya. Gua ular tidak ada di sini.
Dia tidak lagi harus bekerja keras untuk melawan binatang roh berbentuk ular itu. Mungkin akan lebih mudah untuk menarik para pembunuh itu dengan satu gerakan. Saat itulah semuanya benar-benar berakhir. Dia berjalan lebih dalam sebelum melepaskan Yun Qiao dan Jun. Qiao dan Jun Xiaolei jatuh ke tanah. Mereka bertiga berlumuran darah. Ada milik mereka, dan ada pembunuh. Jun Xiaolei terluka parah, dan pingsan karena dia terlalu muda. Yun Qiao menggertakkan giginya dan menahan napas. Dia tidak percaya Gusong, dan lebih khawatir Gusong akan meninggalkan mereka untuk menghindari para pembunuh. Dia lega ketika melihat gua ular. Seluruh tubuhnya kesakitan, dan wajah Yun Qiao berlumuran darah. Dia memandang Gusong dan berterima kasih padanya. Terima kasih, mereka tidak berteman dengan Gusong. Bahkan jika Gusong meninggalkan mereka, tidak ada yang salah. Tapi Gusong menantang para pembunuh yang mengejarnya, dan juga memikul beban mereka berdua yang terluka parah. Kesetiaan ini sangat mengubah pandangan Yun Qiao. Gusong merosot di tanah terengah-engah. Dia menyeka darah dari wajahnya, tapi belum kering. Melihat Yun Qiao, Gusong berkata, "Ada apa denganmu? Pembunuh itu pasti tidak mengejarku. Jadi, kamu memancingnya ke sini," kata Gusong, menunjuk ke Jun Xiaolei. Dia gadis yang sangat muda, tidak mungkin dia menarikmu. Kamu, apakah tuan muda kedua dari keluarga Yun menyinggung perasaan seseorang? Yun Qiao tidak menjawab Gusong. Meski bersyukur, ada beberapa kata yang tidak bisa diucapkan kepada orang yang tidak relevan. Melihat reaksinya, Gusong tersenyum marah. "Hei, Gusong, mempertaruhkan begitu banyak usaha untuk menyelamatkanmu, tetapi kamu masih waspada terhadapku. Lupakan saja, jika kamu tidak mengatakannya, kamu tidak mengatakannya. Aku tidak ingin tahu baik. Saya hanya berbaring tanpa alasan, dirugikan. Kami melarikan diri ke sini, saya tidak tahu apakah Nona Jun tahu." Yun Qiao berkata dengan lemah. Mereka melarikan diri terlalu cepat. Para pembunuh itu tidak tahu dari mana asalnya, jadi mereka mengejar mereka dengan sangat dekat. Sudah terlambat untuk meninggalkan bekas, dan saya takut tanda itu akan menarik perhatian para pembunuh. Jadi mereka tidak membuat tanda sama sekali, dan Jun Jiu tidak dapat menemukan mereka. Yang lebih dikhawatirkan Yun Qiao adalah bahwa Jun Jiu akan bertabrakan dengan para pembunuh itu. Yun Qiao menutup matanya dan menganalisis situasi sebelumnya. Gusonglah yang mengingatkan mereka bahwa mereka tahu ada seorang pembunuh. Pembunuh itu kejam, terorganisir dan licik. Tidak ada kekuatan seperti itu di kerajaan Tianzong. Mungkinkah dari 10 kerajaan? Tepat saat aku berpikir, ada suara gemerisik di luar. Hus, Gusong mengangkat jarinya ke bibir. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian, dan itu adalah pemilik gua ular yang telah kembali. Apalagi arah perayapannya jelas ditujukan ke tempat ini. Itu menemukan mereka. Wajah Gusong menjadi gelap. "Mengapa kamu begitu sial? Singkirkan pembunuh dan ular itu." Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, suara pertempuran tiba-tiba terdengar dari luar. Pertarungan berakhir dengan cepat. Hampir sebelum Gusong bisa bereaksi, di luar sunyi. Hanya ada sedikit langkah kaki yang tak terdengar datang ke sini. Pembunuh. Gusong mengerutkan kening dan memegang pedang panjang itu. Dia melirik Yun Qiao dan Jun Xiaolei, dan membentuk mulut. Jika itu seorang pembunuh, sangat ramai di sini. Dia tidak bisa menjaga Yun Qiao dan yang lainnya, biarkan mereka menyelamatkan hidup mereka. Langkah kaki semakin dekat, "Kami datang." Gusong memegang pedang dan bergegas keluar. Di arah pedang yang tajam, 2 jari mengetuk tubuh pedangnya. Saat kekuatan datang, pergelangan tangan Gusong tiba-tiba mati rasa. Dia tidak melawan, tetapi berseru, "Jun Jiu adalah kamu, Nona Jun." Yun Qiao juga melihatnya, dan wajahnya penuh kejutan. Jun Jiu masuk dan melihat mereka bertiga. Dia segera mengeluarkan pil dan memberikannya kepada Gusong. 3 pil untuk setiap orang. Beri mereka makan, lalu berbaring tanpa bergerak. Yun Qiao dan Jun Xiaolei terluka parah. Leng Yuanlah yang pertama kali menemukan mereka. Sepanjang jalan, saya bertemu dengan binatang roh ular tingkat kedua. Mo Wuyu membunuhnya seketika, lalu membiarkannya masuk untuk mencari seseorang, dan dia muak dengan lingkungan ini, keluar dengan wajah gelap. Jun Jiu membuat catatan di dalam hatinya, Mo Wuyu sepertinya membenci ular. Bersambung.